Aku tertawa sendiri ketika menyaksikan teman-temanku menggunakan bahasa kotor sedikit kasar dan agak jorok tanpa ada rasa tersinggung sama sekali bagi yang mendengarnya. Dan sepertinya sudah jadi kesepakatan bersama bahwa ucapan tersebut adalah bahasa yang terindah bagi mereka. Dan jangan harap bisa melihat cara berpakaian yang rapi di sekolah itu. Seandainya ada yang berpakaian rapi, sudah pasti dia karena sebagai ketua OSIS. Ciri-ciri teman-teman berpakaian pada masa sekolah di antara lain: 2 kancing dari atas leher wajib terbuka, rambut gondrong pantang bawah sisir, celana merecet ukuran lingkaran bawah 16 cm sampai 17 cm. Kalau robek nggak bakal dijahit, paling-paling ditambal pakai tensoplas. Lengan baju digulung 2 kali lipatan dan lengan bagian atas ditekuk ke arah bahu sehingga terkesan seperti pakaian robot. Baju anti dimasukkan ke dalam celana. Catatan pelajaran nggak pernah komplit. Pulpen pinjem, ulangan nyontek, gambar nyeplak, sepatu ala kadarnya, jajan jarang, gigi kuning, mabok rutin, kiu-kiu tiap halte, tato numpuk, sempak bolong. Semuanya itu cuma bisa ditemui di Budut. Tetapi dari semuanya itu ada yang membuat rekaman kenangan masa lalu teringat kembali. Dari kebersamaan untuk membayar ongkos bis di luar dari standar yang seharusnya, sampai mempertunjukkan keahlian dalam hal bagaimana melenyapkan bakwan di kantin tanpa terlihat oleh si Ece. Sebuah buku tulis yang dilipat jadi 2 bagian lalu diselipkan di kantong belakang menjadi ciri khas ke sekolah pada saat itu. Belajar di rumah kayaknya nggak pernah tuh selama 3 tahun. Apalagi belajar bersama menjadi pantangan buat mereka. Ulangan gimana entar, kata si tolol. Kemarin si bego nyontek tuh sama si goblok. Dan jangan ngomongin perempuan di sekolahan kita. Emang sih ada, tapi semuanya satu pun gak ada yang bisa membangkitkan selera. Apalagi bercita-cita agar si cewek bersikap feminim. Kalau memang ada yang bercita-cita seperti itu, gue cuma mau bilang sama dia, ngimpi. Bisa jadi kencingnya aja tuh cewek-cewek pada berdiri kayak kita. Anjing, babi, monyet, setan, goblok, bego, tai adalah bahasa cinta mereka dalam setiap perbincangan. Dan hanya segelintir dari mereka yang mengetahui nama asli teman-temannya sendiri sampai sekarang. Senioritas menjadi gelar kebanggaan pada saat itu untuk menumbuhkan ego. Padahal semua menyadari kalau tua itu hukumnya pasti dan dewasa adalah pilihan. Senioritas berlaku pada saat kita masih sekolah. Setelah meninggalkan sekolah, kedewasaanlah yang harus berperan berapapun umurnya. Tanggalkan gelar senioritas agar tak ada jarak dalam mengungkapkan rasa rindu di antara kita. Dan untuk menghasilkan rasa kangen yang tulus tanpa berbasa-basi. Upacara bendera yang digelar setiap hari Senin menjadi rutinitas yang wajib disiasati untuk ditinggalkan. Dan hari Sabtu menjadi hari kesetiakawanan untuk mengatur strategi perang yang hanya boleh dilakukan oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada saat itu. Sekolah mana
yang bisa dengan PD-nya mengakui bis pemerintah menjadi bis sekolah? Sekolah mana yang bisa mengganti bed OSIS dengan gambar Iwan Fals? Sekolah mana yang bisa mengganti seragam sekolah, tas, sepatu, jam tangan, kecuali celana dalam, tanpa membeli alias notok? Sekolah mana yang bisa menutupi yang kaya dan yang miskin sehingga tidak akan terlihat perbedaannya? Sekolah mana yang bisa menggelar minuman di dalam Masjid Istiqlal yang mempunyai gelar masjid terbesar di Indonesia? Sekolah mana yang bisa membuat maju dan terkenal perusahaan kaos C59 kalau bukan sekolah kita? Sekolah mana yang bisa harum namanya seperti lagu ibu kita Kartini? Sekolah mana yang bisa menerima dengan mudah surat keterangan sakit hasil karya sendiri? Sekolah mana yang memiliki siswa ganteng-ganteng selain sekolah kita hingga jadi rebutan banci-banci lapangan banteng? Sekolah mana ada tukang foto selain Ujang yang dapat seenaknya celingak-celinguk di jendela kelas pada saat mata pelajaran sedang berlangsung? Sekolah mana yang namanya bisa dijadikan merek sendal tanpa ada persetujuan dari Menteri Pendidikan? Sekolah mana salah satu nama gurunya mirip dengan nama perusahaan roti selain Pak Bakri? Sekolah mana yang bisa namanya ada di mana-mana seperti Tuhan, ada di batu-batu pegunungan, di gerbong-gerbong kereta, di tembok-tembok pagar rumah, di pelosok-pelosok daerah terpencil, di bis-bis umum, sampai di WC-WC umum terminal? Kesimpulannya, di mana kita pernah tinggal, di situ ada tulisan Boe Doe. Tulisan yang menjadi kebanggaan setiap pemeluknya dan menjadi pemicu jantung musuh-musuhnya. Semua jadi bagian cerita masa lalu yang indah buat kita. Walaupun sebagian besar murid-muridnya sangat membenci pelajaran matematika, tetapi mereka telah mampu menciptakan formula rumus matematika hanya dengan 3 angka, yaitu 1 ditambah 4 sama dengan 5. Atas nama ibu, aku memanggilmu untuk beranjak ke pelukannya. Tunjukkanlah kecintaanmu terhadapnya. Wahai yang berbasis di barat, di timur, utara, dan selatan, begitu juga yang di pusat. Kumpul, kumpul, kumpul. Bertumpulah di satu titik untuk menebus dosa masa lalu. Dan jika apa yang kita miliki memang rasa persaudaraan yang tulus, maka ada tali silaturahmi yang wajib kita jaga. Walaupun jarak merenggangkan kita dan basis selalu saja menjadi sandungan kita, hanya sekeping tanda mata agar kau tak lupa bahwa ada kebahagiaan yang tak terhingga saat berjumpa denganmu, wahai saudaraku. Karena kita sudah kehilangan kesadaran, karena kita telah terlahir dari rahim yang sama, yaitu Budut 145.